Mau apa kamu dengan meja putar tua ini? Suara dingin Bapak Cahyo, ayahnya, menggema di pintu masuk desa. Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogyakarta. Siti, 32 tahun, kembali ke kampung halamannya setelah 11 tahun. Pada usia 21 tahun, ia menikah dengan orang Korea dan menghabiskan 11 tahun di sana sebelum kembali. Yang dibawanya hanyalah sebuah meja putar gerabah tua pemberian ibu mertuanya. Meja putar yang dikeluarkan dari peti kayu itu, penyangganya sudah retak dan permukaannya penuh debu. Kerabat yang mengelilinginya mulai berbisik. Setelah 11 tahun tinggal di negara maju seperti Korea, kukira dia akan membawa sesuatu yang berharga, kenapa malah membawa barang rongsokan seperti itu? Adiknya, Rani, memalingkan wajah sambil tersenyum sinis. Kak, serius hanya ini? Bapak Cahyo hanya diam. Punggung ayahnya yang berbalik tanpa sepatah kata pun terasa lebih menyakitkan bagi Siti daripada omelan manapun. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam meja putar tua itu tersembunyi rahasia selama 30 tahun. Dan bahwa beberapa bulan kemudian, seluruh desa akan dikejutkan oleh peristiwa yang tak terbayangkan. Silakan tekan tombol subscribe dan like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Cerita dimulai sekarang. Halo. Saya Siti, tahun ini berusia 32 tahun. Saya lahir di sebuah desa pengrajin gerabah kecil di Kasongan, Bantul. Saya menikah ke Korea pada usia 21 tahun dan tinggal di sana selama 11 tahun sebelum kembali. 11 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi di mata orang-orang kampung halaman, sepertinya saya tidak mencapai apa-apa. Namun, bagi saya, 11 tahun itu adalah segalanya. Tidak ada yang tahu betapa berharganya apa yang saya pelajari selama waktu itu. Ini adalah kisah saya bangkit kembali dari situasi yang hancur. Sesampainya di rumah, kerabat telah memenuhi ruang tamu. Paman, bibi, sepupu, semuanya berkumpul. Bapak Cahyo menunjuk ke sofa, duduklah. Saya dengan hati-hati meletakkan meja putar di lantai dan duduk. Paman tertua bertanya dengan tangan terlipat di dada. 11 tahun. Coba ceritakan apa yang kamu lakukan di Korea. Saya membantu ibu mertua saya. Kerja apa? Bibi menyela. Pekerjaan rumah tangga. Dan juga membantu pekerjaan yang beliau lakukan. Kakak sepupu saya tertawa mengejek. Jadi maksudmu kamu jadi pembantu rumah tangga? Keheningan menyelimuti ruangan. Saya tidak bisa mengangkat kepala. Paman tertua bertanya lagi. Berapa banyak uang yang kamu kumpulkan? Tidak banyak. Para kerabat menghela napas. Kekecewaan terpancar jelas di wajah mereka. Bibi menunjuk ke meja putar dan bertanya, lalu apa yang kamu bawa? Hanya meja putar usang ini? Iya. Ini pemberian ibu mertua saya. Paman tertua mengangkat meja putar itu. Debu berjatuhan? Ini tidak akan ada gunanya bahkan jika disimpan di gudang. Saya mengikuti paman yang berjalan menuju gudang di halaman belakang. Saat pintu gudang dibuka, tercium bau apek. Paman meletakkan meja putar itu begitu saja di sudut. Taruh saja di sini. Setelah paman pergi, saya tinggal sendirian. Saya berlutut di samping meja putar dan menyeka debunya. Aroma tanah liat meresap di ujung jari saya. Aroma yang tak terhitung sering saya sentuh selama 11 tahun. Maafkan aku. Bisikku pada meja putar. Tidak ada jawaban. Ketika saya kembali ke ruang tamu, makan malam telah dimulai. Bapak Cahyo duduk di ujung meja, saya duduk di kursi sudut. Tidak ada yang mengajak saya bicara, hanya suara sendok dan piring yang beradu. Bapak, apa kabar? Baik. Jawaban yang singkat, Bapak bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya membawakan obat dari Korea. Tidak perlu. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Makan malam berlanjut dalam keheningan. Setelah makan, paman tertua berkata, mulai besok, bantu-bantu pekerjaan rumah. Jangan pikirkan hal-hal tidak berguna seperti meja putar itu. Pintu tertutup dan rumah menjadi sunyi. Adikku, Rani, sedang mencuci piring di dapur. Rani, biar aku saja, tidak usah. Kakak istirahat saja. Rani. Rani menoleh. Matanya menatap dingin. Kak, jujur saja. Selama 11 tahun kakak hampir tidak pernah mengirim surat, apa kakak tahu betapa khawatirnya kami? Maafkan aku.
Kami pikir kakak akan sukses, menghasilkan uang di Korea dan membantu kami. Tapi yang kakak bawa hanya meja putar rusak, tenggorokanku tercekat. Ini bukan segalanya, ibu mertua. Hari ini istirahat saja. Kamu pasti lelah. Rani kembali fokus mencuci piring. Pundak adikku yang membelakangiku terlihat begitu tegar. Saya masuk ke kamar saya. Kamar itu masih sama seperti 11 tahun yang lalu. Saya berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Air mata mengalir. Saya teringat 11 tahun di Korea. Hari-hari bekerja hingga larut malam bersama ibu mertua, Lee Jeong-hee, waktu yang dihabiskan di depan meja putar membentuk tanah liat, membakar di tungku, mengoles glasir, membuat keramik satu persatu dengan sepenuh hati. Apakah semua itu tidak berarti? Ponsel saya berdering. Suami saya. Sayang. Sudah sampai dengan selamat? Sudah. Kenapa suaramu begitu? Tidak apa-apa. Sepertinya aku butuh waktu untuk beradaptasi. Meja putarnya dibawa dengan baik, kan? Iya. Tapi sepertinya tidak ada yang menyukainya. Tidak apa-apa. Seiring waktu mereka akan mengerti. Ingat kata-kata ibu. Kan? Sesuatu yang terlihat tidak berguna seringkali adalah yang paling berharga. Setelah menutup telepon, saya melihat ke halaman belakang dari jendela. Gudang terlihat dalam kegelapan. Saya tidak bisa tidur. Sekitar pukul 11 malam, saya pergi ke halaman belakang dan membuka pintu gudang. Meja putar itu tergeletak di sudut, penuh debu. Saya duduk di sampingnya dan perlahan menyeka debunya. Saya mengelus permukaannya dengan telapak tangan. Kayunya dingin, tetapi terasa akrab di tangan saya. Saya meletakkan tangan di atasnya dan perlahan memutarnya. Terdengar suara berderit, tetapi masih berfungsi. Saya teringat malam sebelum saya berangkat. Kata-kata ibu mertua saat memberikan meja putar itu. Siti, sesuatu yang terlihat tidak berguna seringkali adalah yang paling berharga. Saat itu saya tidak mengerti maksudnya. Bahkan sekarang pun saya tidak bisa memahaminya. Saya memeluk meja putar itu erat-erat. Meskipun kayunya dingin, itu adalah satu-satunya hal yang terasa hangat. Kenangan 11 tahun meresap di dalamnya. Ibu, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada jawaban. Hanya suara saya yang menggema di dalam gudang yang sunyi. Setelah duduk beberapa lama, saya kembali ke kamar. Tangan saya berbau tanah liat dan kayu. Saya tidak bisa tidur bahkan setelah berbaring di tempat tidur. Apakah semua yang saya pelajari selama 11 tahun benar-benar tidak berarti? Bintang-bintang terlihat di luar jendela. Bintang yang sama yang saya lihat di Korea. Saya memejamkan mata. Saya terlalu lelah. Besok? Apa yang harus saya lakukan besok? Saya tidak dapat menemukan jawaban. Keesokan paginya, saya bangun pukul 5 subuh. Kebiasaan dari Korea. Ketika saya pergi ke dapur, Rani sudah menyiapkan sarapan. Kak, kenapa bangun pagi sekali? Sudah kebiasaan. Biar aku yang kerjakan. Tidak usah. Kakak istirahat saja. Nada bicara Rani masih terasa dingin. Saya tidak menemukan pekerjaan yang bisa dilakukan dan hanya minum segelas air. Setelah sarapan, ayah sedang memperbaiki jala di halaman. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Tidak usah. Jawaban yang singkat. Ayah bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya tidak menemukan pekerjaan yang bisa dilakukan. Saya memutuskan untuk berjalan-jalan di desa. Saat berjalan menuju pasar, seorang tetangga keluar dari gerbang rumahnya. Loh, Siti? Katanya kemarin datang? Iya, Bu. Bagaimana kehidupan di Korea? Baik-baik saja. Ibu itu melihat ke dalam rumahnya lalu keluar lagi. Ngomong-ngomong. Siti, apa kamu bisa memperbaiki gerabah? Sedikit, Bu. Pot bunga di rumahku retak. Apa bisa diperbaiki? Sayang sekali, baru beli di pasar. Ibu itu membawa pot bunga keramik putih. Ada retakan sekitar 10 cm di sisinya. Saya coba perbaiki ya. Bu, besok saya antarkan. Wah, terima kasih banyak. Kembali ke rumah, saya pergi ke gudang di halaman belakang. Saya membersihkan debu di meja putar dan merapikan sekitarnya. Saya meletakkan pot bunga dan memeriksa bagian yang retak. Saya menelusuri garis retakan dengan ujung jari. Seolah-olah saya mendengar suara ibu mertua. Siti, retakan itu bukan kelemahan,
Tapi jalan, jika kamu mengikuti retakan itu, ia akan menjadi lebih kuat. Tangan saya bergerak dengan sendirinya. Gerakan yang telah saya ulangi ribuan kali selama 11 tahun. Saya mengambil tanah liat yang saya temukan di sudut gudang dan mencampurnya dengan air. Saya menguleninya dengan telapak tangan, menyesuaikan konsistensinya, dan dengan hati-hati menambal celah retakan. Dengan sapuan kuas mengikuti garis retakan, saya melukis sebuah motif. Retakan itu kini malah terlihat seperti cabang pohon. Saya memegang pot yang sudah selesai di bawah sinar matahari. Bagian yang retak terlihat seperti bagian dari sebuah karya seni. Selesai, bisikku. Ujung jariku terasa hangat. Saat itu, Rani masuk ke gudang. Kak, sedang apa di sini? Memperbaiki gerabah. Rani melihat pot itu, matanya membelalak. Kak, aku tidak tahu di mana letak retakannya. Di sini, Rani melihat lebih dekat ke tempat yang saya tunjuk. Benar-benar tidak terlihat. Malah terlihat seperti motif. Kakak belajar hal seperti ini di Korea? Iya. Ibu mertua yang mengajariku. Ekspresi Rani sedikit melunak. Kakak punya bakat, ya? Keesokan paginya, saya mengembalikan pot bunga kepada tetangga. Wah, serunya takjub. Aku tidak tahu di mana letak retakannya. Dan motif ini, apa memang sudah ada? Saya yang melukisnya. Ini lebih cantik dari pot baru. Berapa biayanya? Tidak usah, Bu. Tidak bisa begitu. Ibu itu memberikan uang 30.000 rupiah, dan akan kuberitahu tetangga lain bahwa Siti bisa memperbaiki gerabah. Sore itu, tetangga lain datang. Siti, tolong lihat piringku ini. Pojoknya pecah. Piring yang dibawanya memiliki bagian kecil yang terkelupas. Besok akan saya kembalikan. Malam itu, saya duduk di depan meja putar di gudang. Saya meletakkan piring dan mengamati bagian yang pecah. Saya mencampur tanah liat, menambal bagian yang pecah, dan membentuknya kembali. Saya menghaluskan permukaannya dan mengeringkannya. Saya bekerja sambil memutar meja putar perlahan. Suara ritmisnya menggema di gudang. Siti, gerabah itu menampung hati manusia. Jika dibuat dengan sepenuh hati, orang yang menggunakannya juga akan merasakannya. Kata-kata ibu mertua terngiang kembali. Saya semakin fokus. Keesokan harinya, saya mengembalikan piring kepada tetangga. Wah, Siti, aku sama sekali tidak tahu di mana letak pecahannya. Saya membuat ulang sudutnya. Ambil ini 50.000 rupiah. Tetangga itu memberikan 75.000 rupiah. Kembaliannya untukmu saja. Kabar menyebar dengan cepat. Keesokan harinya, 3 tetangga lagi datang. Memperbaiki retakan guci, menempelkan kembali gagang cangkir, mereparasi vas bunga. Setiap malam saya bekerja di gudang. Tangan saya mengingatnya, keterampilan yang saya pelajari selama 11 tahun keluar dengan sendirinya. Seminggu kemudian, saya menghitung uang yang terkumpul. Ada 400.000 rupiah. Bukan uang yang banyak, tapi itu adalah penghasilan pertama dari hasil jerih payah saya sendiri. Rani mengetuk pintu kamar saya. Kak, orang-orang di desa banyak memujimu. Bukan apa-apa. Tidak, Kak. Maafkan aku. Rani masuk dan duduk di sampingku. Aku keterlaluan waktu itu. Aku bicara sembarangan tanpa tahu apa yang kakak pelajari selama 11 tahun. Tidak apa-apa, Rani. Pasti melelahkan bekerja di gudang, kata Rani. Bagaimana kalau aku bicara pada ayah? Keesokan paginya, ayah pergi ke gudang. Setelah melihat-lihat cukup lama, beliau menghabiskan sepanjang sore merapikan gudang. Beliau membuang barang-barang yang tidak perlu, membersihkan jendela, dan memasang lampu baru. Beliau menyapu debu dan bahkan membuatkan rak. Sore harinya, beliau memanggilku. Kemarilah. Gudang itu telah berubah total, bersih, rapi, dan diterangi lampu yang terang. Di samping meja putar, ada sebuah meja kerja. Ayah, akan lebih nyaman bekerja di sini, kan? Terima kasih, Ayah. Ayah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa dan pergi, tapi beliau berhenti sejenak di pintu. Sepertinya ibu mertuamu telah mengajarimu dengan sangat baik. Hanya itu yang beliau katakan, tapi itu sudah cukup. Malam itu, saya duduk di depan meja putar di ruang kerja yang bersih. Ada 4 pekerjaan lagi yang harus diselesaikan besok. Pelanggan sudah menunggu. Saya tersenyum dan meletakkan tangan di atas meja putar.
Kayu yang dingin itu kini terasa seperti teman. Saya mengambil tanah liat dan mulai mencampurnya dengan air. Ibu, saya mulai sedikit demi sedikit. Bintang-bintang terlihat di luar jendela, bintang yang sama yang saya lihat di Korea. Meja putar mulai berputar perlahan. Sebuah awal yang baru, 2 minggu berlalu, keahlian saya dalam memperbaiki gerabah menjadi buah bibir di desa. Suatu hari, pemilik toko gerabah di pasar datang berkunjung. Anda Siti yang katanya pandai memperbaiki gerabah? Iya, benar. Pria parubaya itu mengatakan bahwa ia memiliki toko yang menjual gerabah kepada turis di pasar Malioboro. Bisakah Anda membuatkan gerabah untuk turis? Sekitar 50 buah. Saya terkejut dan bertanya kembali. 50 buah? Saya hanya biasa memperbaiki. Tidak apa-apa. Coba buat satu sampel dulu. Kalau saya suka, saya akan pesan. Desainnya saya serahkan pada Anda. Pemilik toko memberikan kartu namanya dan pergi. Saya berdiri memegang kartu nama itu untuk waktu yang lama. 50 buah. Bukan memperbaiki, tapi membuat dari awal. Malam itu, saya duduk di ruang kerja gudang dan berpikir. Saya teringat gerabah yang saya buat bersama ibu mertua selama 11 tahun. Cara membuat pola, cara menguleni tanah liat, kecepatan memutar meja, hingga suhu tungku. Aku bisa melakukannya, kataku pada diri sendiri. Keesokan harinya, saya membeli tanah liat dari sekitar pasar. Saya mencampurnya dengan air, menguleninya, dan menyesuaikan konsistensinya. Saya duduk di depan meja putar dan meletakkan tanah liat di atasnya. Saya mulai memutarnya perlahan, tangan saya mengingatnya. 11 tahun pengalaman hidup di ujung jari saya. Saya membuat sebuah guci kecil. Tingginya sekitar 15 cm. Ukuran yang disukai turis. Sebelum permukaannya kering, saya mengukir motif. Motif teratai dari Candi Borobudur. Meskipun itu adalah motif tradisional Jawa, di tangan saya terlihat sedikit berbeda. Saya menggambar garis dengan teknik Korea yang diajarkan ibu mertua. Rinci dan presisi. Saya bekerja semalaman. Malam terakhir, Rani masuk ke ruang kerja. Kak, semalaman membuat apa? Membuat sampel. Rani melihat guci yang sudah selesai. Matanya membelalak. Kak, ini benar-benar buatan kakak? Iya. Ini sangat berbeda dengan yang dijual di pasar. Jauh lebih cantik. Keesokan paginya, saya menemui pemilik toko. Saya menyerahkan guci sampel. Ini benar-benar Anda yang buat? Mata pemilik toko membelalak. Iya. Pemilik toko membolak-balik guci itu, memeriksanya. Ia meraba motifnya, melihatnya di bawah cahaya, dan memeriksa ketebalannya. Ini kualitasnya setara dengan butik kelas atas di Yogyakarta. Bahkan bisa dijual di galeri di Jakarta. Terima kasih. Bisakah Anda membuat 50 buah seperti ini? Beri saya waktu seminggu, saya bisa. Baik. Saya akan bayar Rp60.000 per buah. Saya menghitung. 50 buah berarti 3 juta rupiah. Akan saya kerjakan. Kembali ke rumah, saya memberitahu keluarga. Saya dapat pesanan 50 buah. Rani berteriak. 50 buah? Kakak sendirian? Iya. Dalam seminggu, ayah berkata dengan tenang. Kamu akan butuh bantuan. Tidak apa-apa, ayah. Saya bisa. Sejak hari itu, selama seminggu, saya hampir tidak tidur. Saya duduk di depan meja putar dari subuh hingga larut malam. Menguleni tanah liat, membentuk guci, mengukir motif, mengeringkan, dan menghaluskannya. Tangan saya melepuh dan punggung saya sakit, tetapi saya tidak bisa berhenti. Rani membawakan saya makanan. Ayah diam-diam membawakan tanah liat. Seminggu kemudian, 50 buah guci selesai. Saya membungkusnya satu persatu dengan hati-hati dan membawanya ke toko. Pemilik toko memeriksanya satu persatu dengan takjub. Sempurna, semuanya bagus tanpa cacat. Pemilik toko memberikan sebuah amplop. Ini 3 juta rupiah. Tapi, Mbak Siti, sebenarnya saya ingin memberimu Rp75.000 per buah. Hah? Dengan kualitas seperti ini, harganya pantas. Saya akan tambahkan Rp750.000 lagi. Rp3.750.000.
Itu adalah uang terbesar yang pernah saya terima. Terima kasih banyak. Saya yang berterima kasih. Dan saya akan merekomendasikan Anda kepada teman-teman saya. Pemilik toko lain pasti tertarik. Saat berjalan pulang dari toko, kaki saya gemetar. Entah karena gembira atau lelah, saya tidak tahu. Sesampainya di rumah, Rani berlari menghampiri. Kak, dapat berapa? 3.750.000. 3.750.000, teriak Rani. Ayah keluar dari ruang tamu. Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk biaya hidup kita selama 2 bulan. Dalam seminggu, tanya Rani takjub. Kakak hebat sekali. Malam itu, para kerabat datang berkunjung. Paman tertua juga datang. Siti, kudengar kamu membuat gerabah? Iya. Dapat 3.750.000 dalam seminggu? Iya. Ekspresi paman tertua berubah. Jadi dengan meja putar itu, iya. Keheningan menyelimuti. Paman tertua menundukkan kepalanya. Maafkan aku, Siti. Aku telah salah menilaimu. Aku melemparnya begitu saja di gudang. Tidak apa-apa, Paman. Bibi juga mendekat. Siti, kami keterlaluan. Ternyata kamu belajar hal yang luar biasa di Korea. Bukan saya, ibu mertua yang mengajari saya dengan baik. 2 hari kemudian, pemilik toko datang lagi. Mbak Siti, 2 teman saya juga ingin memesan. Masing-masing 50 buah. 100 buah. Sepertinya saya bisa menyelesaikannya dalam sebulan. Akan saya kerjakan. Ayah memanggil saya. Siti. Iya. Ayah, sekarang kamu butuh ruang kerja yang layak. Gudang itu tidak cukup. Kita jadikan kamar kosong di sebelah rumah sebagai ruang kerja. Benarkah? Iya. Pekerjaanmu harus dilakukan dengan benar. Keluarga mulai membantu satu persatu. Ayah membuatkan meja kerja, dan Rani pergi ke pasar membeli peralatan. Seminggu kemudian, ruang kerja itu selesai. Pencahayaan yang terang, meja kerja yang luas, rak yang tertata rapi, dan meja putar. Saya duduk di depan meja putar di ruang kerja yang baru. Ada 3 lembar pesanan di atas meja. Saya harus membuat 150 buah. Ibu, sepertinya saya benar-benar akan memulainya sekarang. Saya memutar meja putar perlahan. Suara ritmisnya menggema di ruang kerja. Rani membuka pintu dan masuk. Kak, ada pesanan lagi. Dari Asosiasi Pemandu Wisata, mereka ingin menjadikannya souvenir. 100 buah. Benarkah? Iya. Kakak sekarang jadi orang paling terkenal di desa. Saya tersenyum dan mengambil tanah liat. Sibuk, tapi bahagia. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, saya merasa telah menemukan tempat saya. Bintang-bintang terlihat di luar jendela. Bintang yang sama yang saya lihat bersama ibu mertua di Korea. Terima kasih, Ibu, bisikku. Meja putar mulai berputar. Sebulan berlalu, saya menyelesaikan semua pesanan. Guci kecil, vas bunga, piring. Semua pelanggan puas. Saat makan malam, saya mengumpulkan keluarga. Ini uang yang saya dapatkan bulan ini. Ayah membuka amplop. Di dalamnya ada 13 juta rupiah. 13 juta rupiah, mata Rani membelalak. Dalam sebulan? Iya. Ini keuntungan bersih setelah dikurangi biaya bahan baku. Ayah perlahan menghitung uang itu. Ekspresinya berubah. Siti, ini lebih dari biaya hidup kita selama 3 bulan. Kerabat mulai berdatangan satu persatu setelah mendengar kabar itu. Paman tertua masuk. Siti, kamu hebat sekali. Terima kasih, Paman. Bibi juga berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka keponakanku bisa sehebat ini. Ibu mertuamu di Korea benar-benar mengajarimu dengan baik. Ibu mertua mengajari saya dengan tulus selama 11 tahun. Saat itu, pemilik toko gerabah pasar datang dengan tergesa-gesa. Mbak Siti, gawat, ada apa? Ada pembeli dari sebuah galeri di Jakarta. Dia melihat-lihat toko saya dan melihat gerabah buatan Anda. Oh ya? Dia bertanya siapa yang membuatnya. Dia ingin bertemu dengan Anda. Jantungku berdebar kencang. Kapan? Besok pagi dia akan datang ke toko saya. Keesokan paginya, saya membawa 3 sampel gerabah ke toko. Seorang wanita paruh baya sedang menunggu. Halo, saya Michelle.
Saya mengelola sebuah galeri di Jakarta. Saya Siti. Michelle memeriksa sampel gerabah saya dengan saksama. Ia meraba permukaannya, mengamati motifnya, dan melihatnya di bawah cahaya. Anda belajar dari siapa? Dari ibu mertua saya di Korea. Selama 11 tahun. Mata Michelle berbinar. Pantas saja begitu detail. Motif ini motif Jawa, tapi nuansanya sangat berbeda. Rinci dan modern. Terima kasih. Mbak Siti, saya punya penawaran. Bisakah Anda memasok untuk galeri saya? Memasok? Iya. Sekitar 100 buah sebulan. Saya akan bayar Rp400.000 per buah. Saya menghitung. Sebulan berarti 40 juta rupiah. Akan saya pertimbangkan. Baik. Ini kartu nama saya. Tolong hubungi saya dalam seminggu. Kembali ke rumah. Saya memberitahu keluarga. Saya dapat tawaran pasokan dari galeri di Jakarta. Benarkah? Teriak Rani. Sebulan 40 juta rupiah. Ayah berkata dengan tenang. Siti, akan terlalu berat jika kamu mengerjakannya sendirian. Iya. Itu yang saya khawatirkan. Saya butuh orang untuk membantu. Di desa banyak wanita yang mencari pekerjaan. Rani mengangkat tangan. Ayah, aku mau. Aku ingin belajar dari kakak. Rani. Sungguh. Melihat kakak bekerja itu keren sekali. Aku juga ingin belajar. Ayah membuat keputusan. Siti, buatlah sebuah koperasi kecil. Kamu ajarkan keterampilanmu dan bekerja bersama. Koperasi? Iya. Kamu bisa memberi pekerjaan pada wanita di desa dan kamu juga mendapat bantuan. Saya berpikir. Saya teringat kata-kata ibu mertua. Malam itu, saya menelepon ibu mertua. Ibu, saya berencana membuat koperasi. Itu ide yang sangat bagus, Siti. Karena terlalu berat jika saya kerjakan sendiri. Suara ibu mertua terdengar hangat. Siti, keterampilan itu akan semakin besar jika dibagikan. Jika kamu simpan sendiri, ia akan menjadi kecil. Benarkah? Iya. Sambil mengajar, kamu juga akan belajar lebih banyak. Dan karya yang dibuat bersama lebih kuat daripada yang dibuat sendirian. Akan saya coba, Ibu. Seminggu kemudian, 5 wanita berkumpul. Rani, 2 ibu tetangga, dan 2 wanita desa lainnya. Saya berdiri di depan meja putar di ruang kerja dan berkata, saya akan mengajari kalian dari awal, pelan-pelan. Kita mulai dari cara mengolah tanah liat. Para wanita mendengarkan dengan serius. Gerabah adalah tentang ketulusan. Jika terburu-buru, hasilnya akan terlihat. Saya akan mengajarkan satu persatu seperti yang diajarkan ibu mertua saya. Cara menguleni tanah liat, kecepatan memutar meja, sudut tangan, kontrol kekuatan. Tanah liat itu hidup. Jika kita ajak bicara, ia akan menjawab. Sebulan kemudian, Rani menyelesaikan guci kecil pertamanya. Kak, lihat. Aku yang membuatnya. Mata Rani berbinar. Bagus sekali. Rani. Sungguh. Anggota lain juga mulai membuat karya satu persatu. Meskipun masih canggung, ketulusan mereka terasa. Saya menghubungi Michelle. Saya akan mulai memasok. Bagus, saya tunggu. Pasokan pertama berhasil. Saya mengirim 100 buah gerabah ke galeri. Michelle menghubungi dengan puas. Sempurna. Mulai bulan depan, kita tambah jadi 200 buah. Desa mulai bergairah. Suara meja putar tidak pernah berhenti dari ruang kerja. Para wanita bekerja sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka menghasilkan uang dengan tangan mereka sendiri. Seorang ibu tetangga berkata, Siti, terima kasih. Seumur hidup aku hanya meminta uang pada suami. Sekarang aku punya uang sendiri. Suatu malam, ayah memanggil saya. Siti. Iya, ayah. Kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ayah bangga padamu. Ayah memeluk saya untuk pertama kalinya. Saya menangis. Sampaikan terima kasihku pada ibu mertuamu. Karena telah membesarkan putri kita menjadi sehebat ini. Malam itu, saya menelepon ibu mertua lagi. Ibu, saya memulai sebuah koperasi kecil. Kamu hebat, Siti. Semua ini berkat ibu. Bukan. Itu karena kamu bekerja keras. Aku merindukanmu, ibu. Aku juga merindukanmu. Tapi sekarang kamu sedang menapaki jalanmu, kan?
Teruslah berjalan. Setelah menutup telepon, saya melihat sekeliling ruang kerja. 5 meja putar berjejer rapi. Gerabah buatan para wanita terpajang di rak. Ini benar-benar baru permulaan. Bintang-bintang terlihat di luar jendela. Bintang yang sama yang saya lihat bersama ibu mertua di Korea. Saya duduk di depan meja putar. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan besok. Tapi sekarang saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersama saya. Setahun berlalu. Koperasi berjalan stabil. Suatu hari, terdengar suara aneh dari meja putar saya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Saya membalik meja putar untuk membersihkannya. Saat membersihkan papan bawahnya, saya menemukan sebuah lubang kecil. Apa ini? Ketika saya mencongkelnya sedikit dengan kuku, papan bawahnya terbuka dengan mudah. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tebal dan sebuah amplop dokumen. Dengan tangan gemetar, saya membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, saya melihat tulisan tangan ibu mertua. Untuk Siti. Buku catatan ini adalah catatan 30 tahun. Jantungku berdebar kencang. Saat saya membalik halaman, tulisan dan gambar yang padat muncul. Ratusan desain pola gerabah, rasio campuran tanah liat, metode kontrol kecepatan meja putar, catatan suhu tungku bertahap, kombinasi warna, resep glasir, hingga perhitungan biaya. Ibu, semua ini. Saya menangis sambil membaca buku catatan itu. Di satu halaman, ada catatan khusus. Memanfaatkan motif tradisional Indonesia akan menghasilkan desain yang orisinal. Siti memiliki keunggulan dari kedua negara. Itulah senjatamu. Di halaman berikutnya, tertera daftar kontak pengrajin keramik di Insadong, Seoul. Orang-orang ini mempercayaiku. Jika kamu menyebut namaku, mereka akan membantu. Saat saya membalik halaman terakhir, muncullah sebuah rencana bisnis. Tahap 1, mulai dengan jasa perbaikan di desa. Tahap 2, produksi gerabah pesanan. Tahap 3, mendirikan koperasi. Tahap 4, merek gabungan Indonesia-Korea. Seluruh tubuhku gemetar. Ibu, dari awal ibu sudah merencanakan semuanya. Rani masuk ke ruang kerja. Kak, kenapa menangis? Rani, lihat ini. Kami berdua membaca buku catatan itu bersama. Kak, ini harta karun. Sore harinya, saya memanggil seluruh keluarga. Ayah, Rani, dan anggota koperasi berkumpul. Ini ada di dalam meja putar. Saya membuka buku catatan itu. Ini adalah semua catatan yang ibu mertua kumpulkan selama 30 tahun. Keluarga melihat buku catatan itu bergantian dengan takjub. Ini bukan sekadar buku catatan. Ini ensiklopedia. Luar biasa, begitu detail. Rani menunjuk ke satu halaman. Kak, lihat. Apa itu tahap keempat? Merek gabungan Indonesia-Korea. Sepertinya ibu sudah memikirkannya. Ayah berkata dengan tenang. Siti, ibu mertuamu adalah wanita yang luar biasa. Selama 11 tahun mengajarimu, beliau sudah merencanakan semuanya. Salah satu anggota koperasi bertanya, Siti, apa kita benar-benar bisa membuat merek? Saya tidak tahu, tapi karena ibu sudah mempersiapkan semua ini, sepertinya kita harus mencobanya. Malam itu, saya membaca ulang buku catatan itu dari awal sampai akhir. Saya bisa melihat betapa telitinya ibu mertua mempersiapkannya. Bahkan catatan kegagalan pun ada. Perhatian, jika tanah liat dipukul terlalu keras, nantinya akan retak. Kesalahan, jika suhu tungku dinaikkan terlalu cepat, akan meledak. Ingat, glasir pertama tipis, yang kedua tebal. Semuanya untuk saya. Ponsel saya berdering. Suami saya, Siti, ibu bertanya, apa meja putarnya masih dipakai? Mas, hari ini aku menemukan buku catatan di dalam meja putar. Buku catatan? Ah, itu yang ibu sembunyikan. Mas juga tahu? Iya. Ibu sudah menyiapkannya sejak 3 tahun lalu. Beliau bilang suatu saat nanti kamu akan pulang kampung. Sejak 3 tahun lalu, ibu sangat memikirkannya. Beliau menyiapkan semuanya karena khawatir kamu akan kesulitan sendirian. Air mataku tidak berhenti mengalir. Bolehkah aku menelepon ibu? Tentu saja. Sebentar. Terdengar suara ibu mertua. Siti. Sudah ketemu. Sudah. Bu. Kenapa ibu sampai melakukan ini?
Selama 11 tahun kamu belajar dengan sangat giat. Aku ingin waktu itu tidak sia-sia. Ibu. Siti, di akhir buku catatan ada amplop, kan? Iya. Buka juga itu. Ada sesuatu yang penting di dalamnya. Setelah menutup telepon, saya membuka amplop dokumen. Ada beberapa dokumen di dalamnya. Yang pertama adalah sertifikat pendaftaran merek dagang, Tanah Jiwa Keramik. Sudah terdaftar di Korea. Tanggal pendaftarannya 3 tahun yang lalu. Yang kedua adalah kontrak konsultasi hukum. Kontrak dengan sebuah firma hukum internasional di Seoul. Yang ketiga adalah surat perjanjian kerjasama dari 3 galeri di Korea. Saya tidak bisa mempercayainya. Rani melihat dokumen itu di sampingku. Kak, ibu mertuamu benar-benar malaikat. Iya. Mempersiapkan semua ini sendirian, ayah masuk. Siti, dokumen apa itu? Ayah, ibu mertua sudah mendaftarkan merek dagang, menyiapkan pengacara. Ayah melihat dokumen itu dan mengangguk. Sekarang kamu benar-benar bisa melakukan hal besar. Saya juga takut, ayah. Tentu saja takut. Tapi ibu mertuamu sudah mempersiapkan semua ini, kamu pasti bisa. Saya memeluk buku catatan itu di dada. Di halaman terakhir, ada satu lagi tulisan tangan ibu mertua. Siti, aku pernah bilang, sesuatu yang terlihat tidak berguna seringkali adalah yang paling berharga. Sekarang kamu mengerti maksudnya, kan? Meja putar tua ini akan membuka masa depanmu. Aku menyiapkannya selama 30 tahun. Untukmu. Aku bangga padamu, menantuku. Saya menangis terseduh-seduh. Rani juga menangis di sampingku. Ayah menyeka air matanya. Siti. Ayah, ibu mertuamu benar-benar wanita yang luar biasa. Orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Anggota koperasi juga berkumpul. Siti, apa kita benar-benar akan sampai ke Korea? Saya tidak tahu. Tapi karena ibu sudah mempersiapkan semua ini, kita harus melakukan yang terbaik. Malam itu, saya duduk di depan meja putar yang saya kira sudah tua dan rusak. Di dalamnya tersembunyi cinta selama 30 tahun. Saya mengelus meja putar itu. Ibu, terima kasih banyak. Saya akan melakukan yang terbaik. Bintang-bintang bersinar di luar jendela. Apakah ibu mertua di Korea juga melihat bintang yang sama? Aku bisa melakukannya. Ibu sudah menyiapkan semuanya. Kataku pada diri sendiri. Besok adalah awal yang sesungguhnya. 2 bulan kemudian, anggota koperasi bertambah menjadi 10 orang. Pasokan ke galeri di Jakarta juga berjalan lancar. Suatu hari, sebuah surat datang. Dokumen dengan stempel pengadilan. Dengan tangan gemetar, saya membukanya. Gugatan pelanggaran hak cipta. Segera hentikan kegiatan usaha. Sebuah perusahaan gerabah besar di Jakarta yang menggugat. Alasannya, desain yang saya buat mirip dengan milik mereka. Apa-apaan ini? Rani membaca dokumen itu dan wajahnya memucat. Kak, ini serius? Dendanya 80 juta rupiah. 80 juta rupiah. Uang yang tidak bisa saya kumpulkan bahkan dalam setahun. Dan kita harus menghentikan usaha sekarang juga. Malam itu, anggota koperasi berkumpul. Saya menjelaskan situasinya. Keheningan menyelimuti. Seorang anggota membuka suara terlebih dahulu. Siti, maaf. Sepertinya aku harus berhenti. Apa? Aku punya anak-anak. Aku tidak bisa terlibat dalam gugatan. Anggota lain juga menundukkan kepala satu persatu. Aku juga minta maaf. Keadaan keluargaku sulit, suamiku menyuruhku berhenti. Dalam sehari, 7 dari 10 anggota pergi. Hanya Rani dan 2 ibu tetangga yang tersisa. Kak, kami akan tetap di sini. Rani memegang tanganku. Rani, jangan menyerah. Pasti ada jalan. Tapi saya merasa hancur. Saya tidak punya uang untuk biaya pengacara. Saya tidak tahu bagaimana harus melawan gugatan itu. Ayah berkata dengan cemas. Siti, bukankah sebaiknya kita hentikan dulu usahanya? Ayah, lalu bagaimana dengan pasokan ke galeri? Aku sudah janji pada Michelle. Nyawa lebih penting. Bagaimana kita bisa membayar denda 80 juta rupiah? Tapi, ayah, aku tidak melakukan kesalahan, hanya nasib buruk. Malam itu, saya duduk di depan meja putar dan menangis. Apakah ini akhirnya?
Kembali ke titik awal, segalanya terasa runtuh. Buku catatan yang disiapkan ibu mertua, koperasi, impian, semuanya seakan lenyap. Apakah 11 tahun itu benar-benar sia-sia? Rani mendekat dengan tenang. Kak, apa tidak ada sesuatu di buku catatan ibu mertua? Bukankah ada dokumen hukum? Benar juga. Saya menyeka air mata dan mengambil kembali buku catatan itu. Saya membalik halaman terakhir. Di sana ada sebuah memo kecil. Jika ada masalah, lihat dokumen terakhir di dalam amplop. Saya mencari lagi di dalam amplop dokumen. Di bagian paling bawah, ada sebuah amplop kecil lagi. Apa ini? Saat saya membukanya, muncullah sebuah manual penanganan hukum. Panduan penanganan sengketa hak cipta. Tulisan tangan ibu mertua. Siti, aku tahu hal seperti ini akan terjadi. Jika kamu berbisnis di Indonesia, seseorang akan mengganggumu. Aku sudah menyiapkannya, jadi jangan khawatir. Di halaman berikutnya, tertulis metode penanganan yang spesifik. 1. Hubungi firma hukum Kim, Lee di Seoul. 2. Biaya sudah lunas dibayar. 3. Merek dagang sudah didaftarkan 3 tahun lalu. 4. Semua desain adalah orisinal. Tanganku gemetar. Ibu, bahkan ini pun, di halaman berikutnya, tertera kontak firma hukum dan nama penanggung jawab. Pengacara Kim Tae-hon, spesialis hak kekayaan intelektual internasional. Sebutkan namamu, dia akan segera membantu. Saya langsung menelepon suami. Mas, gawat, aku digugat. Apa? Gugatan apa? Pelanggaran hak cipta? Dendanya 80 juta rupiah. Tunggu sebentar, aku tanya ibu dulu. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ibu mertua. Siti, sudah ketemu amplop terakhir di buku catatan? Iya, Bu, baru saja saya lihat. Segera hubungi pengacara Kim Tae-hon. Semuanya sudah siap. Ibu sudah menduga hal seperti ini akan terjadi? Tentu saja. Jika kamu sukses, seseorang akan iri. Jadi aku sudah mencegahnya dari awal. Tapi biaya pengacaranya sudah kubayar lunas. 3 tahun yang lalu. Jangan khawatir. Ibu, tenggorokanku tercekat. Siti, kamu tidak sendirian. Aku selalu bersamamu. Keesokan paginya, saya menelepon pengacara Kim Tae-hon. Saya Siti, menantu dari Nyonya Lee Jeong-hee. Ah, Mbak Siti. Saya sudah menunggu. Anda sudah menerima surat gugatannya, kan? Iya. Jangan khawatir. Semuanya sudah siap. Saya akan berangkat ke Indonesia besok. Benarkah? Iya. Nyonya Lee Jeong-hee sudah menugaskan saya 3 tahun yang lalu. Beliau bilang hal seperti ini akan terjadi. 3 tahun yang lalu, beliau benar-benar wanita yang luar biasa. Beliau sudah menduga semuanya. Setelah menutup telepon, saya terduduk lemas. Rani duduk di sampingku. Kak, bagaimana? Pengacaranya akan datang besok. Ibu sudah menyiapkan semuanya 3 tahun yang lalu. Benarkah? Iya. Biaya pengacaranya juga sudah beliau bayar. Rani meleku. Kak, ibu mertuamu benar-benar malaikat. Iya. Saya menatap meja putar. Berapa banyak cinta yang tersembunyi di dalam meja putar tua ini? Malam itu, saya membuka kembali buku catatan. Di halaman terakhir, ada lagi tulisan tangan ibu mertua. Siti, akan datang saat-saat sulit. Akan datang saat semua orang membelakangimu. Tapi jangan menyerah. Aku percaya kamu akan mengatasinya. Karena kamu adalah anak yang kuat. Saya memeluk buku catatan itu di dada. Ibu, apa aku bisa melakukannya? Tidak ada jawaban. Tapi saya merasakan beratnya buku catatan itu. Cinta selama 30 tahun ada di dalamnya. Akan saya coba? Ibu, saya tidak akan menyerah. Bintang-bintang terlihat di luar jendela. Besok pengacara datang. Besok pertarungan yang sesungguhnya dimulai. 2 hari kemudian, pengacara Kim Tae-hon tiba di Indonesia. Suami saya juga datang bersamanya. Begitu melihat suami, saya langsung menangis. Mas, tidak apa-apa, semua akan beres. Suami saya membuka sebuah tas dokumen besar. Berbagai dokumen keluar. Pengacara Kim Tae-hon menjelaskan. Pertama,
Sertifikat pendaftaran merek dagang. Tanah Jiwa Keramik sudah didaftarkan di Korea dan Indonesia 3 tahun yang lalu. Di kedua negara? Iya. Nyonya Lee Jeong-hee sudah menyelesaikan pendaftaran internasional, ia mengeluarkan dokumen kedua. Ini adalah sertifikat keaslian desain. Sketsa dan tanggal semua desain yang dibuat Mbak Siti tercatat di sini. Ini kapan? Suami saya berkata. Ingat sketsa yang ibu suruh kamu gambar selama 11 tahun? Semuanya beliau simpan. Saya terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ibu mertua menyimpan semua sketsa yang saya gambar selama 11 tahun. Pengacara Kim melanjutkan penjelasannya. Desain yang diklaim oleh perusahaan besar itu 6 bulan lebih baru dari karya Mbak Siti, justru merekalah yang meniru. Jadi gugatan ini akan ditolak dalam seminggu. Jangan khawatir. Rani bertanya dengan takjub. Jadi kita yang menang? Tentu saja. Semua bukti ada di pihak kita. Suami saya mengeluarkan sebuah amplop yang lebih besar lagi. Siti, ini disiapkan khusus oleh ibu. Di dalam amplop itu, ada kontrak resmi dari 3 galeri di Korea. Apa ini? Kontrak kemitraan perdagangan yang adil. Proposal merek gabungan Indonesia-Korea. Saya membaca kontrak itu. Kontrak jangka panjang 5 tahun antara Koperasi Tanah Jiwa Keramik dan galeri-galeri di Korea. Perpaduan motif tradisional Indonesia dengan teknik modern Korea. Semua galeri ini sudah bekerja sama dengan ibu selama 30 tahun, jelas suami saya. Jika kamu menyebut namanya, pintu akan terbuka. Dokumen ketiga adalah surat persetujuan bantuan pemerintah. Ada juga dana bantuan dari Badan Usaha Kecil dan Menengah Korea untuk proyek kerja sama luar negeri, sebesar 800 juta rupiah. 800 juta rupiah? Iya. Ibu sudah mengajukannya 2 tahun yang lalu. Saya tidak bisa mempercayainya. Di amplop terakhir, ada surat tulisan tangan dari ibu mertua. Untuk Siti. Selama 11 tahun, kamu telah belajar dengan sangat giat di sisiku. Aku tahu suatu saat kamu akan kembali ke kampung halaman. Karena itu, aku mempersiapkannya. Buku catatan di dalam meja putar, pendaftaran merek dagang, bantuan hukum, dan jaringan. Mungkin akan sulit jika sendirian, tapi jika kamu memanfaatkan semua ini, kamu bisa terbang tinggi. Siti, aku berharap kamu bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kedua negara, Indonesia dan Korea, masa lalu dan masa depan. Aku pernah bilang, sesuatu yang terlihat tidak berguna seringkali adalah yang paling berharga. Sekarang kamu mengerti maksudnya, kan? Aku menyayangimu, menantuku. Lee Jeong-hee. Saya menangis terseduh-seduh membaca surat itu, Rani juga menangis di sampingku. Ayah menyeka air matanya. Suami saya memelukku dan berkata, Ibu sudah menyelesaikan semuanya. Sekarang giliranmu untuk terbang. Seminggu kemudian, gugatan itu ditolak. Perusahaan besar itu justru meminta maaf secara resmi kepada saya, dan tawaran resmi datang dari galeri-galeri di Korea. Pesanan pertama sebanyak 500 buah. Para anggota yang pergi kembali datang. Siti, maafkan kami. Bisakah kami bekerja bersamamu lagi? Tentu saja. Selamat datang kembali. Ayah berkata, 500 buah, kita butuh lebih banyak orang. Iya, ayah. Setidaknya butuh 20 orang. Kalau begitu, kumpulkan para wanita di desa. Keesokan harinya, 30 wanita berkumpul di balai desa. Saya berdiri di depan mereka. Mari kita bersama-sama membangun merek kita. Merek yang menghubungkan Indonesia dan Korea. Para wanita bertepuk tangan. Saya akan ajarkan keterampilannya kepada semua. Kita tumbuh bersama. Malam itu, saya melakukan panggilan video dengan ibu mertua. Ibu. Wajah ibu mertua muncul di layar. Siti, apa kabar? Baik, Bu. Terima kasih banyak. Bagaimana ibu bisa melakukan semua ini? Ibu mertua tersenyum. Siti, aku mendapat 2 kebahagiaan darimu. Pertama, saat kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Kedua, saat kamu berani kembali ke kampung halamanmu. Aku ingin kamu bahagia di kedua negara. Karena itu, aku ingin membangun sebuah jembatan. Jembatan antara masa laluku dan masa depanmu, antara kedua negara. Terima kasih sudah belajar dengan giat selama 11 tahun. Sekarang, terbanglah. Kamu pasti bisa. Saya menangis.
Aku sayang ibu. Aku juga sayang kamu, Siti. 3 bulan kemudian, koperasi kami telah berubah total. Papan nama Koperasi Tanah Jiwa Keramik terpasang di pintu masuk desa. Anggota bertambah menjadi 25 orang. Ruang kerja diperluas menjadi 3 tempat. Pesanan pertama dari Korea selesai. Seorang pembeli dari Korea datang langsung untuk memeriksa kualitas. Kualitasnya benar-benar luar biasa. Saya akan menambah pesanan. Mulai bulan depan, kita tambah jadi 1000 buah. Desa berubah total. Para wanita mulai menghasilkan uang dengan keterampilan mereka sendiri. Seorang anggota berkata, "Seumur hidup aku belum pernah menerima uang sebanyak ini. Aku bisa menyekolahkan anak-anakku." Wanita lain juga mulai menceritakan impian mereka satu persatu. "Aku ingin memperbaiki rumah. Aku sedang menabung untuk biaya pernikahan putriku." Rani duduk di sampingku. "Kak, aku tidak menyangka kita bisa sampai sejauh ini." "Aku juga tidak. Ibu mertua benar-benar hebat. Beliau sudah melihat semuanya dari jauh." Saat itu, pemilik toko gerabah pasar datang berlari. "Siti, gawat. Ada apa?" "Ada tawaran untuk membuka toko pop-up di sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta." "Toko pop-up?" "Iya. Mereka menawarkan kita membuka toko tunggal, Tanah Jiwa Keramik selama sebulan." Para anggota bersorak gembira. Seminggu kemudian, toko pop-up Tanah Jiwa Keramik dibuka di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Gerabah yang memadukan motif tradisional Indonesia dengan teknik modern Korea dipajang. Hari pertama pembukaan, pengunjung mengantre. Desain ini benar-benar unik. Tradisional tapi modern. Dalam sehari, 100 buah terjual. Sebulan kemudian, toko pop-up itu sukses besar. Pihak pusat perbelanjaan menawarkan untuk membuka toko permanen. "Kami ingin membuat toko khusus Tanah Jiwa Keramik." Ayah memanggil saya. "Siti." "Iya, Ayah. Kamu benar-benar telah melakukan hal yang luar biasa." Air mata menggenang di mata ayah. Desa kita hidup kembali. Para wanita tersenyum. Para pria bekerja. Anak-anak pergi ke sekolah. Semua ini mungkin karena kita bekerja bersama, Ayah. Kerabat berkumpul. Paman tertua berdiri di depanku. "Siti, dulu aku benar-benar jahat padamu." "Tidak apa-apa, Paman. Bukan begitu. Aku meremehkanmu, melempar meja putarmu ke gudang." Paman tertua menundukkan kepalanya. "Aku benar-benar minta maaf. Sudah saya lupakan." Malam itu, diadakan pesta desa untuk merayakan kesuksesan koperasi. Ayah berdiri dan berkata, "Hari ini adalah hari yang istimewa. Putri kami, Siti, telah membawa harapan ke desa ini." Orang-orang bertepuk tangan. Tapi ada orang yang harus kita berterima kasih secara khusus. Ayah menyalakan layar. Ibu mertua muncul melalui panggilan video. "Nyonya Lee Jeong-hee, terima kasih banyak telah menyelamatkan desa kami." Ibu mertua tersenyum. "Bukan saya. Siti yang melakukannya dengan baik. Ini semua mungkin karena Nyonya telah mengajarinya dengan tulus selama 11 tahun dan mempersiapkannya selama 3 tahun." Seluruh warga desa bertepuk tangan bersama. Ibu mertua berkata, "Siti adalah hadiah besar bagi saya. Sebagai menantu, sebagai rekan kerja, sebagai putri. Saya pikir sudah waktunya bagi Siti untuk kembali ke kampung halamannya dan membagikan hadiah yang lebih besar." Layar mati dan saya berdiri. "Semuanya. Tanah Jiwa Keramik bukan milik saya. Ini milik kita semua. Mari kita buat bersama dan tumbuh bersama." Para anggota bersorak. Malam semakin larut. Saya pergi ke ruang kerja sendirian. Meja putar yang pertama kali dibuang itu masih ada di sana. Meskipun sekarang ada banyak meja putar lain, yang satu ini tetap istimewa. Ayah masuk. Di tangannya ada sebuah kotak kayu kecil. "Siti, ini buatanku." Saya membuka kotak itu dan di dalamnya ada sebuah miniatur meja putar. Meja putar ini telah mengubah keluarga kita. Mengubah desa kita. Jangan lupakan itu. Saya memeluk ayah. "Terima kasih, Ayah." Setelah ayah pergi, saya duduk lagi di depan meja putar. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada ibu mertua. "Ibu, saya sekarang sedang terbang tinggi. Dengan sayap yang ibu berikan. Aku sayang ibu." Balasan datang dengan cepat. "Bagus sekali, Sitiku.
Kamu sudah tahu. Teruslah terbang. Saya tersenyum dan menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip. Bintang yang sama yang saya lihat di Korea. Bintang yang sama yang saya lihat di Indonesia. Jembatan yang menghubungkan kedua negara. Saya berdiri di atas jembatan itu. Sebuah awal yang baru. Suara meja putar menggema di malam yang sunyi. Di tempat yang jauh, ibu mertua pasti sedang melihat bintang yang sama. Bagus sekali, Sitiku. Sungguh bagus.